Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan literasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada kali ini kita akan mengenal salah satu sahabat yang lainnya, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Beliau terkenal dengan komandan pasukan termuda, ya, panglima pasukan termuda, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang dikenal oleh para sahabat adalah kata-kata yang fenomenal. Terkait dengan beliau adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada putranya Abdullah bin Umar. Ya. Umar bin Khattab berkata bahwa dia, yaitu Usamah, lebih dicintai Rasulullah SAW daripada dirimu, dan ayahnya lebih beliau cintai daripada ayahmu. Ya. Masya Allah, ya. Umar bin Khattab saja merasakan bahwa Usamah bin Zaid dan ayahnya itu lebih dicintai Rasulullah SAW daripada dirinya. Jadi siapakah Usamah bin Zaid dan siapakah ayahnya, sehingga Rasulullah SAW sangat begitu mencintainya. Ya. Usamah bin Zaid lahir pada tahun ke-7 sebelum Hijriah dari dua orang tua yang beriman, ya, sehingga ia tumbuh besar di atas Islam. Saat Nabi SAW wafat, Usamah belum genap berusia 20 tahun, ya. Jadi orang tuanya Usamah sudah memeluk agama Islam, ya, ketika Usamah lahir. Nama lengkapnya adalah, ya, nama lengkap Usamah Abu Muhammad Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya. Jadi ayahnya bernama Zaid bin Harithah. Ya. Berasal dari Kanafah Auf. Ya. Lahir di Mekah 7 tahun sebelum hijrah Nabawiyah. Kedua orang tuanya sama-sama mukmin dan termasuk salah seorang yang dekat dengan Rasulullah SAW, karena ayahnya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ia termasuk salah seorang yang lebih dulu masuk Islam, dan beliau adalah sebelumnya Maula Khadijah. Artinya sebelumnya dia adalah budak atau pembantu dari Khadijah. Ketika Khadijah menjadi istri Nabi SAW, ya, Zaid, ya, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Zaid, ayahnya Usamah, itu budaknya atau maulanya Khadijah, istri Nabi SAW. Ketika sudah menikah, maka dihadiahkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memuliakannya dan memperlakukannya dengan baik. Ya. Hal ini patut kita contoh, ya, bahwa pembantu
itu walaupun misalnya membantu-bantu di rumah kita, tetap kita harus muliakan, ya. Ya, bukan berarti pembantu itu kita perlakukan semena-mena karena dia pembantu, ya. Kemudian Zaid sendiri lebih memilih tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kembali kepada keluarganya ketika keluarganya bertemu dengannya setelah lama berpisah, ya. Jadi ada peristiwa Zaid itu berpisah dengan keluarganya dan kemudian bertemu kembali, tetapi Zaid memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, ya. Zaid bin Harisah maksudnya di sini, ayahnya Usamah, ya. Ibunya adalah, nah ini ibunya Usamah adalah Ummu Aiman Al-Habasyah, ya. Namanya Barakah, ya. Namanya Barakah. Ummu Aiman itu berarti anaknya itu namanya Aiman, ya kan. Ummu itu ibu. Ibunya adalah Ummu Aiman Al-Habasyah. Nama aslinya adalah Barakah, ya, Barakah. Ia sebelumnya adalah hamba sahaya milik Aminah binti Wahab, ya. Siapa Aminah? Aminah adalah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mendampingi Aminah, ya, ibunya Nabi Muhammad SAW saat wafat. Lalu ia kembali pulang ke Mekah membawa Muhammad SAW kecil kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Dia adalah wanita yang mengasuh, merawat dan melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, ya. Jadi ayahnya Usamah itu namanya Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah itu pembantunya atau budaknya Khadijah atau istrinya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan ibunya Usamah adalah Barakah namanya. Dia adalah budak dari ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul Usamah bin Zaid ini adalah orang yang memang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW, ya, orang tuanya itu, ya, begitu. Kemudian teman-teman sekalian, Usamah bin Zaid ini terkenal sangat sayang kepada ibundanya. Siapa ibundanya? Ummu Aiman, ya, ya, namanya Barakah, ya. Ya, Muhammad bin Sirin berkata, pada masa Utsman bin Affan, ya, pada masa Utsman bin Affan, maksudnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pohon kurma meningkat harganya itu hingga mencapai 1000 dirham, ya. Saat itu Usamah menghampiri pohon kurma, ia menebangnya lalu mengambil jantungnya, ya. Saat itu kurma lagi mahal-mahalnya, pohonnya ditebang, ya. Lalu jantung kurma itu ia berikan kepada ibunya, ya. Orang-orang berkata kepada Usamah, "Wahai Usamah, kenapa kau melakukan itu? Kau tahu sendiri kan, harga pohon kurma mencapai 1000 dirham." Ya. Kemudian Usamah menjawab, "Aku tebang pohon ini karena ibuku memintanya." Ya. Karena bagi saya, ya, bagi Usamah,
ketika ibuku meminta sesuatu yang bisa aku penuhi, pasti itu aku berikan. Ya. Nah, di sini baktinya kepada ibunya, ya, Usamah itu sangat luar biasa, ya. Sehingga dia mau berkorban apapun demi membahagiakan atau demi memenuhi keinginan ibunya, kebutuhan ibunya. Subhanallah, ya. Ini patut kita contoh. Ya, kita sebagai anak tentunya harus berbakti kepada orang tuanya, ya, utamanya kepada ibu kita, ya, dengan mencontoh Usamah bin Zaid ini, ya. Kita lanjutkan. Zaid, ya, siapa Zaid? Zaid itu ayahnya Usamah, ya, sangat dekat dengan Rasulullah SAW hingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad, ya, sampai akhirnya turunlah ayat yang mulia, surat Al-Ahzab ayat 5, yang artinya panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa anak angkat itu bukan otomatis menjadi anak biologis atau bukan menjadi anak sendiri, ya. Anak angkat tetaplah anak angkat, ya, walaupun dia diasuh dari sejak bayi, ya. Begitu. Ini menegaskan peristiwa bahwa anak angkat itu bukan anak biologis sendiri, ya. Jadi ini peristiwa ini terkenal karena orang-orang melihat begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Harisah, seperti ke anaknya sendiri, ya. Kita tahu bahwa Zaid bin Harisah ini adalah sebenarnya maula, atau sebelumnya itu sebagai maula atau budaknya Khadijah, ya, yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, itu ayahnya Usamah, ya. Jadi kita bisa bayangkan, ya, betapa dekatnya Nabi Muhammad SAW kepada ayahnya Usamah, ya. Kita lanjutkan. Usamah bin Zaid adalah orang kesayangan Rasulullah SAW, ya, anak dari orang yang juga disayangi beliau, ya. Jelas, ya, tadi disampaikan Zaid adalah anak kesayangan Nabi Muhammad. Kemudian Usamah anaknya tentu disayangi juga. Beliau, Nabi Muhammad, sesekali mengajaknya dengan memboncengnya di belakang beliau ketika hendak menjenguk ataupun kemanapun, ya, Sa'ad bin Ubadah, ya, ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum meletusnya perang Badar, ya. Di tengah perjalanan menuju kediaman Sa'ad, ya, ini peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika membonceng Usamah ketika mau menjenguk Sa'ad. Beliau melintas di dekat sekelompok orang yang di sana ada Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay saat itu sebelum masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka masuk Islam, ya. Lalu Ibnu Ubay mengucapkan kata-kata yang menyakiti beliau, ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajak untuk masuk Islam dan diejek oleh Ibnu Ubay, ya, atau Abdullah bin Ubay sebelum masuk Islam. Saat beliau masuk ke kediaman Sa'ad, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah SAW, maafkanlah ia, karena Allah memberikan kepadamu karunia yang ia berikan. Begitu, ya.
Nah, kemudian sebelumnya penduduk Yastrib, sebelum penduduknya masuk Islam, sudah sepakat untuk menyerahkan mahkota raja kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Yastrib itu Madinah ya, dulu itu namanya Yastrib. Namun ketika rencana tersebut tertolak oleh kebenaran yang Allah berikan kepadamu, ia geram sehingga ia melakukan perbuatan seperti itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Usamah. Jadi yang disebutkan tadi ya, peristiwa Abdullah bin Ubay yang mengejek Nabi SAW itu diceritakan oleh Usamah ya. Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Saat itu Usamah bin Zaid sedang bersama-sama Nabi menjenguk siapa? Sa'ad bin Ubadah ya ketika sakit gitu ya. Dan Sa'ad bin Ubadah kemudian menasihati atau memberikan atau berkata kepada Nabi Muhammad, maafkanlah dia, ya kan. Maklumi Abdullah bin Ubay, udah katakan. Dia mah orangnya begitu, ya kan. Dia mah orangnya begitu. Dia itu kepengen jadi raja gitu kan, Abdullah bin Ubay. Tapi karena Nabi ada agama Islam, maka dia jadi tidak terpilih jadi raja gitu kan, karena agama Islam memberikan solusi-solusi untuk yang terbaik dalam bidang segala bidang begitu. Saya merasa Abdullah bin Ubay itu tidak layak menjadi raja. Teman-teman, kita lanjutkan dengan ciri-ciri atau bagaimana sih perawakan, ciri fisiknya Usamah bin Zaid ya. Yang pertama, ia itu berkulit hitam ya, berhidung pesek ya, berpostur kurus ya, hitam, pesek dan kurus ya. Karakter lainnya ialah ia orang yang menjaga diri, bertakwa, wara, kemudian rendah hati dan cerdas. Sangat tulus untuk agama Allah dan beliau sangat ramah ya. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini kita bicara tentang keluarganya atau tentang Usamah bin Zaid, siapakah dia, dari mana dia, dan peristiwa tentang diboncengnya Usamah bin Zaid oleh Rasulullah SAW ketika menuju ke Madinah, dan ada peristiwa yang Nabi Muhammad SAW diejek ya, dicela oleh Abdullah bin Ubay ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ya, walaupun sebentar, itu juga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, berdoa kepada Allah, tetap bersabar dan berbakti kepada orang tua ya, sebagaimana Usamah bin Zaid berbakti kepada ibunya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.